puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Karena Dia selalu menolong di dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya Yesus. Dialah Allah yang besar. Hanya Dialah Allah yang besar. Tiada yang lain. Haleluya Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Saya undang Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita agungkan Dia, karena Dia Allah yang paling berkuasa. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Ku beri kemuliaan. Mari dengan kesungguhan hati kita akan membesarkan Dia, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita akan berikan yang terbaik buat Dia. Nama-Mu ku beri Kemuliaan, haleluya, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agung. Katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan. Mari kita angkat tangan kita akan mengakukan Dia. Hanya Dialah Allah yang besar, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. 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 Tiada seperti Engkau.
pertolongan-Mu buat kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang berdoa. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, pertolongan kita datang daripada Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala yang ada. Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, saat ini kami datang kepada Engkau ya Bapa, untuk memasuki ibadah Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon pertolongan-Mu, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami di dalam kami memasuki ibadah. Dan Tuhan tolong supaya kami boleh beribadah berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam tiap-tiap kami ini, sehingga ketika kami beribadah, kami memperoleh semua yang ada, yang telah Engkau sediakan, berkat-berkat itu bagi kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, tolong untuk kami bisa fokus, kami berkenan di hadapan Engkau. Mohon sucikan dan kuduskan tempat ini, daerah ini, area ini, dari segala kuasa kegelapan, hal-hal yang berusaha mengganggu di dalam kami beribadah, apapun juga, atau mungkin pemikiran-pemikiran yang semuanya juga akan mengganggu, kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan roh, tubuh, jiwa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berhadirat di tengah-tengah kami, di dalam hati kami. Kami awali ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih tetap berdiri, masih kuat berdiri Bapak Ibu. Shalom, shalom. Selamat pagi. Kita boleh bertemu kembali saat pagi hari ini. Ada yang sakit? Kalau ada yang sakit mungkin boleh silahkan duduk. Yang merasa masih kuat, mari kita tetap berdiri. Hanya Dialah Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Bila kita mau tetap setia, kita mau tetap berharap, dan kita mau tetap dekat kepada Tuhan. Glory, haleluya, ya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan, aku percaya, amin.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri kemuliaan kepada Allah kita ya. Sebelum duduk, mari kita berikan yang terbaik buat teman-teman kita. Kita noleh kanan kiri gitu ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah kita memberikan dengan kesungguhan hati. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama lagi. Kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh mengagungkan Engkau. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan akan menguduskan persembahan kami. Sucikan setiap tangan-tangan kami yang akan memberikan persembahan kepada Engkau. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Biarlah semuanya boleh mendatangkan sukacita bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami beralaskan segala doa kami. Haleluya. Amin. Seperti biasanya kita akan memberikan persembahan bergantian ya. Haleluya. Haleluya. Bawalah persembahanku nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatiku. Lenyapkan kesan hambaku lana. Semarak ini medan berbakti, perhiaskan niat warna
akan bersama bangkit berdiri. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bagi diriku. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bagi diriku. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan senantiasa menjadikan kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan akan menjadikan rema di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau ku sembah Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu Yesus. Katakan kau sembah, engkau ku sembah. Haleluya. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, engkau ku sembah. Haleluya. Seumur hidupku ku katakan engkau ku sembah. Engkau ku sembah yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Bimbel selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Segala puji hormat syukur bagi Engkau Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami menaikkan pujian kepada Engkau. Saatnya kami menerima kebenaran firman-Mu, makanan bagi kami ya Bapa. Terus menolong kami sehingga setiap kata firman-Mu tidak berlalu, tetapi boleh kami terima dengan penuh di dalam hati kami ya Bapa. Bekerja ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Saudara, semakin hari kehidupan ini bertambah-tambah yang namanya dengan dosa-dosa kemunafikan. Orang tidak lagi bisa memiliki hati yang tulus atau jujur, tetapi banyak dosa yang namanya kemunafikan atau yang lainnya, yang dalam hal ini ketidaktulusan itu terjadi. Dan saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimanakah kehidupan orang percaya, harus bagaimana di dalam hal sikap hati ini. Kita akan membaca di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 20. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Judul di situ yang diberikan adalah kelahiran Yesus Kristus, ya. Tetapi kita tidak membicarakan tentang kelahiran atau Natal, tetapi kita akan belajar menerima kebenaran firman Tuhan tentang ketulusan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu mana kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Amin. Firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini di situ dikatakan Yusuf seorang yang tulus hati. Ini terjemahan dari kata Yunani. Ya, kalau di dalam Yunaninya diterjemah dari kata dikaios. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tulus itu punya makna atau arti sungguh dan bersih, yaitu benar-benar keluar dari hati yang suci. Kemudian bisa dikatakan jujur, tidak berpura-pura, tidak serong alias lurus, begitu ya, orang katakan lurus. Kalau bahasa bebasnya ya atau gampangnya kita akan mengartikan begini, orang yang polos, ya, apa adanya, tetapi dia orang yang baik, ya, baik, polos tapi baik. Tetapi itu juga tidak hanya saat ini, tapi kedepannya juga demikian, ya, tetap. Kalau cuma baiknya tulus hatinya sekarang, terus kemudian tidak, ya tidak bisa digolongkan bahwa orang itu adalah orang yang tulus. Tulus itu punya arti jujur atau polos apa adanya, baik dalam hal kebaikan, ya. Terus sampai seterusnya, sampai mati. Itu gampangnya demikian, saudara. Di dalam ayat yang 19 dikatakan Yusuf seorang yang tulus hati. Ketika ia mengetahui
Maria hamil sebelum menikah, karena tradisinya orang Israel itu ada yang namanya pertunangan. Tapi kalau sudah pertunangan itu sudah terikat. Makanya di sini dikatakan dengan kata menceraikan. Bukan berarti sudah menikah, belum. Tapi baru ikatan pertunangan. Tetapi itu seperti sudah kayak orang menikah, tapi belum bersama-sama ya. Di situ. Nah, dikatakan dia berusaha menceraikan Maria itu dengan diam-diam. Karena Yusuf tidak ingin atau tidak mau dikatakan mencemarkan nama baik Maria. Tentunya sebetulnya yang dicemarkan bukan hanya Maria saja. Nantinya pasti ujungnya ke orang tuanya atau ke kerabatnya, pasti itu. Ya. Sebetulnya itu juga nanti juga terkena kepada Yusuf sendiri. Seandainya Yusuf memiliki hati yang tidak tulus, akibatnya terkena kepada Maria, kepada dirinya sendiri, kepada kerabatnya, keluarganya. Dan karena ketulusan hati, ya, ini tidak terjadi. Dia dengan cara bagaimana? Berusaha menceraikan Maria diam-diam, supaya orang tidak tahu, begitu ya. Bukan berusaha menutupi kesalahannya, tapi ini satu tindakan bijaksana yang keluar karena apa? Ada ketulusan. Coba kalau enggak tulus, orang bisa mencak-mencak, terus kesalahannya diwer-wer kemana-mana begitu. Dibuat semua orang tahu bahwa dirinya benar, ini yang salah begitu ya. Itu tidak ada ketulusan. Di situ juga dari ketulusan juga ada kaitannya dengan kasih sebetulnya. Nah, otomatis dia akan dipandang benar gitu ya. Tetapi Yusuf tidak lakukan. Walaupun ini seandainya Maria ini benar-benar selingkuh begitu ya, wis dia tetap dengan kerelaan hati ya, walaupun menyakitkan saudara, tapi orang yang tulus hatinya itu juga timbul ada pengorbanan. Dia berpikir dah tidak apa-apa ya. Mungkin kalau saya sering ngalami begitu ya gitu ya, kadang-kadang harusnya katakanlah dapat berkat, waduh gak untuk berkat ya memang bukan berkatku begitu ya, gampangnya kan demikian. Seperti Yusuf begitu, ya memang bukan bagianku. Mungkin Maria itu bukan untuk saya ya, tapi memang tindakannya luar biasa saudara. Saya sering kali kalau baca ikuti berita-berita itu, kalau orang sudah namanya sakit hati ya, karena sudah tidak ada ketulusan, ya itu jadinya memaki-maki begitu, menyalah-nyalahkan, mengata-ngatai ya. Karena apa? Tidak ada ketulusan. Tapi kalau saya percaya, kalau hati ini dipenuhi dengan ketulusan, hati ada ketulusan seperti Yusuf ini, tidak akan melakukan hal itu. Ya, ya sudah bukan jalanku, paling begitu. Ya, ya dia mungkin untuk orang lain. Tetapi kita membaca, maaf saudara. Ya, tapi kita melihat di sini Yusuf tidak melakukan hal itu. Satu hal yang mungkin menyakitkan, satu pengorbanan saudara. Nah, saudara, kita melihat di sini tindakan yang dilakukan Yusuf itu satu tindakan yang bijaksana dari ketulusannya, dan juga itu menjadi satu hal yang menguntungkan Yusuf sendiri. Pertama, seandainya toh Maria ini selingkuh, apa paling tidak orang mengatakan, waduh Yusuf ini kejam ya, Yusuf ini ternyata orang yang jahat ya. Apalagi kalau orang punya moral yang baik,
Dia akan menilai ini walaupun posisinya aku benar kok, tapi benar tapi jahat, gitu ya. Dia tidak punya ketulusan hati. Kalau orang punya ketulusan hati, tidak akan dia membuat orang yang sudah jatuh itu semakin dalam lagi, ya toh. Maksudnya dihina, diolok-olok begitu, dilecehkan lebih enggak. Ya. Itu pasti demikian. Dan lagi, apa yang dilakukan Yusuf ini, dia terhindar dari dosa, dari salah, atau dari hukuman Allah. Seandainya ini Yusuf ini melakukan, dia langsung ngomong ke sana kemari begitu. Padahal faktanya tidak. Terus bagaimana, saudara? Apakah dia tidak bersalah di hadapan Allah? Dia bersalah. Dia berdosa di hadapan Allah. Karena salah, saudara. Makanya hati-hati, saudara. Jangan cepet-cepet ya. Seringkali salah satunya kaitannya dengan ini, orang cepet emosi. Kalau orang emosian, langkahnya itu banyaknya mesti salah. Ya, saudara. Harus kita bisa tahan diri. Ada ketulusan. Itu nanti tidak akan membuat seseorang itu terjebak. Tidak akan membuat saudara ini akan terjebak. Kita melihat faktanya Yusuf ini, dia bisa tahan diri. Dan akhirnya memang benar. Bukan karena salahnya Maria, tetapi itu maunya Allah. Ya. Dia dapat berkat. Seandainya sudah kadung woro-woro, apalagi kalau enggak sampai terjadi, dia akan kehilangan sebagai figurnya Bapak itu Tuhan Yesus. Nah, ini kan ini terkenal di seluruh dunia. Namanya Yusuf ini sudah dari sepanjang abad, mulai dari Tuhan Yesus lahir ya. Tentunya sampai nanti akhir zaman dikenal sebagai orang yang berbahagia, orang yang diberkati, orang yang terkenal. Bagaimana tidak? Dia istilahnya apa itu? Dipercaya oleh Allah untuk menjadi bapaknya Tuhan. Loh, ini kan luar biasa. Makanya saya nggak heran kalau ada agama yang nyembah-nyembah sama Maria itu, salah satunya karena dia orang tuanya. Walaupun itu cuma istilahnya titip ya, istilahnya kayak anak dititip nih begitu. Apalagi juga saya pikir sama dengan Yusuf sama. Ini akan menjadi satu berkat bagi Yusuf sendiri. Nah, sekarang saudara, dia terlepas karena ketulusan hatinya. Nah, ada satu kisah lagi di dalam firman Tuhan yang tercatat di dalam Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Di situ dikatakan kita tahu Bapak Abraham dengan istrinya Sarai, dia menerima janji Allah bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian kepada Abraham. Dan pada waktu itu belum direalisasikan, baru janji saja ya. Itu lama sekali, baru nanti setelah 400 tahun lebih ya, karena nanti orang Israel baru memiliki tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Tapi Abraham sendiri masih mengembara begitu ya. Antaranya juga di Kanaan itu, tanah perjanjian itu. Satu saat dia pergi ke tempat yang namanya Gerar. Di Gerar itu ada seorang raja, Abimelek ya. Biasa. Kalau raja zaman dulu itu kan orang zaman sekarang kadang demikian ya, punya sifat mengumpulkan banyak wanita begitu. Nah, Abimelek ini saudara, begitu dia tahu ini orang asing datang, Abraham datang membawa Sarai. Padahal Sarai itu sudah tua saudara. Kalau zaman sekarang mungkin sudah keributan, tetapi saya melihat mungkin tidak keributan. Buktinya apa, Raja Abimelek ini kekurangan wanita cantik yang lebih muda dari Sarai apa tidak ada? Ada. Tapi dia buktinya tertarik. Itu memperlihatkan atau menunjukkan kepada kita bahwa Sarai itu masih cantik.
Sudah tua tapi masih cantik. Makanya nggak heran Abimelek ini kepencut, pengen. Begitu dia tertarik, dia mulai ambil Sarai ini dari Abraham. Abraham berikan saja, begitu ya. Ini sakjane juga salahnya Abraham. Abraham itu dia merasa takut, bisa dibilang begitu salahnya juga, dibilang tidak karena Abraham mungkin baru beberapa tahun dia istilahnya kenal dengan Allah, begitu. Dia takut. Ini nanti nek aku tiba di Gerar, istriku sudah diminta begitu, kalau tidak diberikan jangan-jangan dibunuh. Karena memang masuk akal, logika saudara. Zaman dulu tidak ada hukum yang bisa melindungi orang secara bagus. Hukumnya ya raja itu. Kalau rajanya ngomong walaupun dia benar mati ya mati. Tidak peduli bagaimanapun juga dia ngomong mati dihukum mati. Oleh sebab itu takut Abraham. Ya dikeke wae dah. Itu jalan paling aman dia. Dia dapat barang-barang tapi istrinya hilang. Jadinya begitu, diambil. Dia berbohong. Abraham katakan, ini adikku. Benar enggak adiknya? Saudaraku. Benar enggak? Betul. Sarah itu saudaranya. Satu bapak, lain ibu. Ya, benar. Tapi itu menutupi begitu. Ini juga kelihatan nggak jujur begitu ya. Jangan dipikir nek semua nabi atau orang hebat itu nggak bisa jatuh, ya bisa jatuh. Abraham ya bisa melakukan satu kesalahan. Dia ngomong nggak terus terang karena takut dia. Kalau dibunuh, akhirnya ya diambil saudara. Tapi untungnya Tuhan tidak tutup mata saudara. Pada malam waktu setelah dia mengambil oleh Abimelek artinya tidak langsung jadi seperti suami istri. Mungkin melalui proses dulu pelan-pelan. Maksudnya mungkin didandani lebih lagi dirawat begitu. Tapi belum sampai ending, belum sampai akhir Tuhan sudah datang duluan. Di dalam satu mimpi malam itu dikatakan engkau harus mati. Bukan hanya dia tapi juga bangsanya itu nanti mati. Mengapa demikian? Dia juga kaget. Loh kenapa? Ada apa nih? Allah ada apa kok saya harus mati gitu ya. Karena engkau mengambil istri orang. Dan istri itu adalah istrinya nabi katanya demikian. Kalau saudara membaca dikatakan istrinya nabi, nggak tanggung-tanggung. Tentu juga tahu dia ini nabinya Allah itu yang marah begitu. Tapi saudara, untungnya Abimelek ini bisa berkilah. Dia bisa bertahan. Dia bisa membela diri. Caranya bagaimana saudara? Dia katakan, Tuhan, apa Tuhan akan menghukum orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa? Aku ini tidak bersalah, aku tidak berdosa. Karena apa? Aku mengambil Sarai itu dengan hati yang tulus, dengan tangan yang suci, gitu ya. Artinya dia tidak bisa dikatakan dia tidak mengadakan sesuatu dengan kekerasan atau dia menipu, ndak. Istilahnya gini, iki tak minta baik-baik Tuhan. Saya tidak melakukan satu hal yang jahat, tidak melakukan pemaksaan, apalagi kok merampok, ndak loh Tuhan. Tak jaluk baik-baik, dia katakan begini ya. Tetapi sama Tuhan tetap dipandang salah. Ya, salah. Karena apa? Urung-urung wis mbok jikuk dhisik. Mungkin logikanya begini. Salahnya tuh karena dia langsung minta percaya begitu saja, gak diteliti sik. Tenan porak ki ngapusi porak ki ya. Jebule ngapusi. Abraham berkata tidak benar itu. Ya tapi tetap disalahne mbek Tuhan. Ya.
Langsung bagaimana? Dia katakan, aku tidak bersalah Tuhan. Aku ini tulus hati, tapi memang benar. Abimelek tulus saudara. Dia tidak melakukan satu hal yang jahat, tidak. Tapi Tuhan katakan, oleh sebab itu aku mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, terhadap Allah sendiri. Karena ada janji Allah di kehidupan Abraham ini. Ya. Saudara, sebetulnya mungkin kalau sekarang kita ngomong, kenapa Abraham tidak percaya sama Tuhan? Tuhan kan bisa melindungi. Ya. Kita seringkali juga jatuh di dalam hal ini. Ya. Kalau belum waktunya Abraham mati, ya tidak akan mati. Gitu. Kadang seringkali kita juga takut kan, saudara. Kalau ndelok gampang, Abraham ini penakut nih, padahal sudah ketemu sama Tuhan sendiri loh. Nah mungkin kalau kita ngomong, kan saya belum bertemu sama Tuhan, gitu ya. Itu tidak ada alasannya seperti itu. Sebetulnya sama, yang penting percaya enggak. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan juga menyertai kita. Sama. Seringkali terjadi begitu, kita takut gitu ya. Wah, jangan-jangan gue kena corona mati. Nek belum waktu ini mati, ndak mati saudara. Jangan takut walaupun ini masih pandemi, tapi ya itu saudara jangan mencobai. Ora apa-apa, ayo kumpul. Karo wong sing loro gak popo, omongi siapa pemusik itu. Wah, enggak ada itu. Aku gelem mau dikumpul nih. Ini orang enggak punya pengertian, saya pikir begitu. Ya, tapi saudara, kita sebetulnya tidak perlu takut saudara, asal kita itu bertindak dengan tepat. Ya cuci tangan, memenuhi protokol kesehatan itu loh saudara. Jaga jarak, ya kita jaga jarak. Kecuali memang harus tertentu, tapi kan kita juga diberi hikmat sama Tuhan. Sopo sing akan, kalau saudara ketemu, siapa yang akan saudara temui? Enggak mungkin saudara menemui orang yang kena penyakit COVID itu. Tidak mungkin, tidak boleh sama dokternya. Sama yang juga itu tukang musik tuh ngeyel, berani ketemu ya kena sungguhan gitu loh. Nah, yang penting saudara, kita harus melakukan sebagaimana mestinya. Ya, jadi nggak perlu takut. Saudara, dan Tuhan katakan apa? Kembalikan istrinya ini nabiku. Tapi sudah juga ada sanksinya. Tuhan sudah memberikan sanksi. Apa saudara? Seluruh daerah di Gerar itu orangnya mandul semua. Gak bisa punya anak. Ya mungkin sing wis perutnya gede, sudah mungkin 9 bulan, mungkin 10 bulan. Loh kok jebrot-jebrot? Ya karena dosa itu tadi. Karena Tuhan memberikan sanksi, wah ini kok aneh ya, mungkin gitu. Sudah perutnya besar, waktu ini lahir wis kelebihan kok ndak lahir. Karena apa? Hukuman dari Tuhan, sanksinya dari Tuhan. Karena Abimelek salah, dia mengambil Sarai itu. Ini akibatnya. Mandul semua. Jadi orang kalau mungkin dalam beberapa saat, kalau mungkin sudah seperti suami istri kan nanti beberapa saat kan ya mestinya ada yang apa istilahnya tampak, oh ini hamil, oh ini enggak gitu ya. Tapi ini enggak hamil semuanya. Itu akibatnya. Makanya langsung dia mengembalikan saudara. Tuhan belum tak apa-apa belum tak mek-mek belum, kembalikan. Ini juga Abraham malu ya karena ditegur. Karena apa? Dia ngapusi katanya adiknya. Ya ternyata istrinya itu lebih jauh lagi. Dan dia diberi pemberian. Tapi Abraham harus mendoakan. Ya karena apa? Sanksinya itu biar lepas, biar hilang. Dan Abraham lakukan. Sehingga dia
Sehingga mulai normal kembali semua karena doa dari Abraham. Ya, saudara. Jadi dengan demikian saudara kita tahu, dengan adanya ketulusan Abimelek ini lolos dari hukuman kematian. Bahkan menyelamatkan banyak orang. Seandainya dia terus atau dia melakukan hal dengan tidak tulus, mengambil sarai dengan tidak tulus, begitu, itu tetap tidak boleh. Tapi maksudnya dia tetap bisa membela. Dia saya ambil dengan baik-baik, nah tidak dengan kekerasan atau dengan cara lain, kelicikan enggak. Makanya sama Tuhan dicegah. Belum semuanya tuh belum terlanjur jauh. Dia terselamatkan. Oleh karena ketulusan hati dari Abimelek. Abimelek ini bukan orang percaya Tuhan, saudara. Yang percaya Tuhan kan Abraham. Apakah saudara ini harusnya jadi pertimbangan kita? Kalau Abimelek aja orang yang tidak percaya bisa tulus hati. Saya seringkali juga melihat di dalam tayangan tuh ada orang-orang yang tulus. Sudah randuwe duit gitu ya. Ada orang yang lebih miskin dia minta tolong untuk ya diberi sedikit saja. Atau di apa itu kalau gojeknya itu diantarkan tuh. Sudah diwantarne waduh urung ketemu padahal dia belum narik ya. Tapi orang ini ada benar-benar dia kelihatan tulus. Ya dia katakan dari kata-katanya terlihat tulus. Itu orang dunia. Apalagi orang percaya. Tuhan mau supaya kita juga memiliki satu ketulusan hati yang benar, itu saudara. Karena Tuhan ini berkenan akan sikap hati yang tulus. Tetapi saudara juga harus menambahi. Artinya begini, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak tulus toh. Orang tuh kata Matius 10 ayat 16 itu kita harus tulus memang seperti merpati, tapi harus punya kecerdikan seperti ular. Enggak tulus tok itu nanti berat. Enggak cerdik tok jadi juga repot ini pembohong ya. Tapi kita sebagai orang percaya punya ketulusan juga punya kecerdikan. Nah, ini yang penting bagi kita saudara. Ada banyak hal, sudahkah kita menjadi tulus di dalam kehidupan kita? Tulus kepada Tuhan, tulus kepada sesama. Ada banyak orang mungkin dia pergi ke gereja tapi bukan dengan satu ketulusan. Dia datang kepada Tuhan, pergi ke gereja mungkin ada maksud lain. Nah itu namanya tidak tulus. Karena ya takut mungkin diolok orang, wah wong Kristen kok ora tau di gereja ki piye. Nah, datangnya kepeksa, bukan karena pengen datang kepada Tuhan, tapi karena takut dikatakan orang, ya. Ada lagi yang memberi, sudahkah memberi dengan tulus atau tidak? Ya. Ada orang yang punya pemikiran yang keliru, saudara, makanya kalau menangkap firman Tuhan juga hati-hati. Berilah, begitu ya, nanti akan diberi, begitu. Terus pikirannya itu keliru nangkepnya. Kayak orang mancing, kalau aku memberi nanti aku diberkati banyak sekali, begitu ya. Itu pikiran yang keliru. Tuhan tetap akan memberkati saudara, tapi jangan sampai kita punya pola pikir yang seperti itu. Satu saat kalau berkatnya sama Tuhan diolor, tidak langsung diberi umpamanya demikian, masih ditunggu dulu waktu yang tepat, lebih lama lagi. Terus bagaimana? Akhirnya mungkin orang mutung, waduh ternyata firman Tuhan ini tidak benar nih. Katanya memberi, diberi, memberkati akan diberkati. Lah mana buktinya gitu ya. Nah itu kalau tidak punya ketulusan hati, ya akhirnya nanti kecewa sama Tuhan. Sama orang pun juga demikian. Saudara, apakah yang muda-muda ini mau punya pacar tidak tulus? Cinta, aku cinta kamu ya. Ternyata setelah diketahui cintanya karena apa? Cintanya karena matre gitu, mau saudara. Kalau yang mau ya mungkin pemikirannya tidak tepat itu. Istilahnya orang katakan tidak normal. Kalau orang normal tidak mau saudara.
Iki gak ngasih aku beneran kok. Cintanya tuh karena yang lain kok. Nggak mau saudara, apalagi Tuhan apalagi nggak mau. Kalau ada orang yang tidak ada ketulusan, Tuhan nggak mau. Karena orang aja nggak mau kok. Ya, tulus kepada manusia, apakah saudara kita sudah tulus? Ya. Mungkin saudara kita menolong punya pamrih, nah itu tidak tulus saudara. Artinya kayak mungkin nanti mengarahnya kepada kemunafikan. Orang Farisi ini punya kemunafikan, yaitu karena ketidaktulusan tadi juga. Jadi munafik. Dia sembahyang supaya dilihat orang. Dia pergi ke bait Allah supaya dilihat orang. Dia melakukan sesuatu tuh ada pamrihnya. Tadi dikatakan apa? Dia tidak punya, istilahnya kalau tulus tuh memang maksudnya baik. Tidak ada sesuatu di balik apa yang dilakukan itu tulus. Lah kalau orang Farisi nggak tulus, dia melakukan semua itu ada sesuatu. Apakah selama ini kita pun juga demikian? Kita harus periksa diri kita supaya kita punya ketulusan yang benar, saudara. Bukan ketulusan yang palsu atau tidak pura-pura, begitu ya. Ketulusan itu harus benar di hadapan Allah. Nah, pagi hari ini Tuhan telah memberitahukan kepada kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong supaya aku ini bisa menjadi orang yang tulus. Kita minta Tuhan beri hati aku untuk menjadi orang yang tulus. Enggak gampang ya saudara jadi orang tulus. Tetapi itu yang paling baik dan itu yang akan menolong kita semua. Ya, berkat-berkat itu ada di dalam kehidupan kita, kebaikan. Jadi kita lihat orang dilepaskan dari hukuman-hukuman. Inilah ketulusan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, berikan hidup yang baru, menyucikan kan Kaulah segalanya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
mujizat-Mu di hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan menyatakan kebenarannya kepada kita, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki sikap hati yang tulus sampai di dalam akhir kehidupan kita. Kita berdoa kepada Dia supaya kita ditolongnya untuk di dalam kehidupan kita memiliki satu sikap hati yang tulus. Karena itu yang Tuhan perkenan di dalam kehidupan kita. Dan juga saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara silakan untuk berdoa dengan segenap hati saudara, untuk Tuhan bisa memeriksa hati saudara. Ataupun seandainya saudara mengingat akan sesuatu, hal itu sesuatu hal yang berdosa atau tidak berkenan di hadapan Allah, silakan saudara berdoa, mohon pengampunan supaya kita dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus dengan hati yang tulus, dengan tangan yang suci di hadapan Allah, sehingga kita lebih diberkati oleh Dia di dalam kehidupan kerohanian kita. Mari kita berdoa. Saya undang untuk petugas perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan. Bapa, terima kasih hari ini Engkau menghendaki satu sikap hati, yaitu hati yang penuh dengan ketulusan, bukan kemunafikan, bukan kepura-puraan Tuhan. Tetapi Tuhan, kami perlu Engkau. Engkau membangkitkan ketulusan di dalam hati kami. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang tulus hati. Sebagaimana satu kisah dari seorang Yusuf yang memiliki hati yang tulus. Terima kasih ya Bapa. Dan juga Bapa, Engkau mau menyucikan, menguduskan jemaat yang hadir, yang saat ini memasuki perjamuan kudus Tuhan, sehingga mereka berlayak menerima perjamuan kudus tanpa harus bersalah di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami siap menerima perjamuan kudus untuk saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena salib-Mu hanya Kau Tuhan di hidupku, memberikan hidup
karena salibmu ku menang. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Saudara boleh persiapkan roti di tangan kanan. Dan silakan saudara angkat lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan persiapkan anggur, buka. Angkat cawan lebih tinggi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Kami bersyukur untuk saat ini. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Orang yang tidak layak tetapi Engkau layakkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Bapa untuk saat ini, untuk kota Kediri, Tuhan, untuk pemerintahan, Bapak Wali Kota, dengan aparat TNI Polri, juga dengan segenap aparat sipil negara, RW, RT, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, menganugerahkan kebaikan, dan Tuhan sehingga mereka ini boleh melakukan pekerjaannya, kewajibannya dengan baik, dengan benar ya Tuhan. Menjadi berkat bagi warga Kediri ini khususnya. Terima kasih ya Bapa. Dan juga hamba-Mu berdoa supaya Engkau mau curahkan Tuhan belas kasihan-Mu atas penduduk kota Kediri ini. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan ya Bapa. Oleh karena kasih-Mu, banyak orang boleh diselamatkan.
Hamba-Mu berdoa untuk Indonesia, untuk pemerintah, Presiden Bapak Jokowi bersama Menteri, bersama dengan wakilnya Tuhan, dan juga jajaran TNI Polri, MPR, DPR, Tuhan, semua aparat sipil negara, sehingga RW RT Tuhan. Tuhan tolong semua, bahkan lembaga-lembaga yang lain Tuhan, untuk mereka dapat bertindak dengan tepat, melakukan hal-hal dengan benar Tuhan. Tuhan menuntun dan membimbing sehingga menjadikan Indonesia ini menjadi baik. Dan terlebih lagi Tuhan, jauhkan dari segala kuasa-kuasa ataupun kekuatan yang menyusup Tuhan, radikalisme. Tuhan tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, curahkan hujan pertobatan atas negeri kami ini ya Bapa. Boleh banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan, terpuji nama-Mu dari kekal sampai selamanya. Terima kasih Bapa, dan sekarang Tuhan, Bapa yang baik, Engkau mau curahkan berkat-Mu atas umat-Mu saat ini. Saudara-saudara, engkau yang dikasihi Tuhan, engkau adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan damai sejahtera di dalam putranya, dan di dalam penyertaan, pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Diberkati rohmu, diberkati jiwamu, diberkati tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ku